punya usaha itu jualan jajan gitu Om. Nggak malu? Kalau menurut saya kalau malu ya kita mentingin gengsi gitu ya kita nggak dapat penghasilan Om. Ganteng-ganteng jualan jajan pasar gitu loh. Aduh. Kayak zaman ketika saya SD. Jadi guru bawa es lilin. Es lilin. Es lilinnya ditaruh depan kelas kayak gitu. Jadi uangnya taruh situ, kita ngambil sendiri. Kayak gitu berarti. Kayak gitu Om. Kalau SD kan takut-takut tuh, maksudnya nggak mungkin curang-curangan tuh. Kalau anak kuliah curang-curang nggak sih? Itu udah biasa Om. Seluruh inilah fakultas di UIN Saizo aku pengen buat cabang gitu Om, biar nambah profit gitu Om. Yang penting jangan ke Febi. Kenapa sih Om? Ya mereka kan ekonomi dan bisnis. Masa didagangin sama anak dakwah? benar juga. Ngamuk mereka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dapurmu seluruh Nusantara. Kembali kita berada di edisi Ramadan yang tanpa makan-makan. Hari ini saya mau ngobrol lagi sama mahasiswa lagi yang berasal dari luar kota juga, tapi masih Jawa. Di mana Mas? Di Wonosobo Pak. Namanya siapa Mas? Huda. Om aja ya, panggilnya ya Om aja. Om aja ya. Kampus Pak, di sini kita Om aja. Oke. Oke, Om. Dia ikut kuliah kelas saya dulu kayak gitu. Huda, kamu tinggalnya di pesantren apa di kos-kosan? Saya tinggalnya di pesantren Om. Kebetulan saya mondok di Pondok Pesantren Bani Malik, Mersi. Oh, Oke. Prancis itu, Mersi. Bani Malik adalah pondok pesantren yang modelnya salaf. Ini buat yang belum tahu, jadi ada pondok tuh macam-macam nih. Ada yang modern, betul. Ada yang salaf. Nah, yang salaf itu yang model paling banyak tuh Jawa Timur, Jawa bagian sana nih. Nah, yang tradisional banget. Yang makannya tuh pakai tampah. Tampah. Bareng-bareng. Kebersamaan. Pagi, siang, sore, malam bareng-bareng pakai nampan satu itu udah. Berberapa orang? Kalau di Bani Malik karena kebetulan santrinya dikit ya Om ya, itu paling 5 orang. 5 orang. Satu nama 5 orang itu udah masih kurang sih Om. Ada ceritanya. Jadi ini ceritanya Pak Dr. Supani. Sekarang beliau dekan di Syariah kalau nggak salah. Ibunya, bundanya di dakwah. Ibu Bunda Nung Ismail ngajar juga. Halo. Mereka itu katanya karena dulunya juga pesantren yang salah. Setelah berkeluarga, punya bahkan putra-putranya udah mondok, itu mereka malah kadang-kadang kangen rekreasinya bikin suasana makan ala pondok-pondok salaf katanya. Ya emang makan kalau udah keluar dari pondok salah satu yang paling dikangenin itu sih Om, makan barengnya itu. Iya bener. Jadi kalau lagi makan bareng-bareng tuh kan emang kadang nasinya kurang atau enggak lauknya kurang. Jadi ya udah cepet-cepetan makan aja gitu. Yang ngunyahnya paling cepet dia yang menang gitu Om. Dia yang makan paling banyak gitu. Yang ngunyahnya paling cepet. Yang ngunyahnya paling cepet dia makan. Wah, ada juga. Katanya panas, jadi tangannya kuat-kuatan tangan juga ya? Nggak pakai sendok kan? Nggak pakai sendok. Kalau pakai sendok mah nggak dapat bagian Om. Oh gitu ya? Nggak dapat bagian, bener. Pakai tangan itu kadang 5 jarinya tuh berangkat semua gitu. Oh gitu. Itu juga seru sih. Emang itu bikin kangen Om, beneran. Kalau udah udah lulus dari pondok, terus kangen suasana pondok ya salah satunya dengan itu, makan bareng-bareng gitu Om. Kayaknya suasana kayak gitu susah didapat di luar pondok ya? Bener. Sekarang itu? Bener. Kalau di kosan pun kadang kayaknya jarang deh makan bareng itu. Jarang. Itu malah yang kelihatan bahwa itu hal-hal yang menyengsarakan, menyedihkan bagi orang yang belum pernah. Tapi yang ngalami justru itu sesuatu yang menarik, malah seneng. Betul. Kebetulan kan saya udah mondok itu dari MA kelas 1 ya, itu dari 2014. Jadi di mana itu? Di Kebumen. Oh, MA-nya Kebumen. Asal Wonosobo, MA-nya Kebumen. MA-nya Kebumen, sekarang kuliah di Purwokerto. Ya semoga nanti nikahnya sama orang Cilacap, terus nanti berumah di Jakarta atau gimana lah. Punya anak disebut baru Mas Cakep. Ya Om, jadi 2014 aku udah mondok. Jadi kalau suasana makan bareng kayak gitu udah ya biasa, dan itu malah kalau nggak makan bareng-bareng kayak gitu malah rasanya kurang enak gitu. 2014 sudah mondok sampai sekarang berarti udah 8 tahun itu. Jadi memang sudah lama ya. Udah lama. Tinggal tidak dengan orang tua ya. Ya udah biasa jauh dari orang tua dari 2014 berarti ya kadang setahun cuma balik sekali doang Om, 2 kali gitu. Jadi memang benar ya, mondok itu mengajarkan kemandirian.
Bener sih Om, karena dari pondok juga saya itu belajar dari hal-hal yang paling sepele, misalnya kayak nyuci baju sendiri, terus apa namanya bangun pagi sendiri tanpa harus dibangunin sama orang lain gitu kan. Bangun pagi terus sholat subuh, terus ya kegiatan pondok-pondok yang lain gitulah, ngaji gitu, itu ya diajarkan dari pondok gitu Om. Jadi ya emang sangat mendidik banget sih, sangat membentuk kepribadian dari seseorang gitulah, kepribadian untuk bisa menjadi orang yang lebih mandiri gitu. Termasuk sekarang kamu punya usaha katanya. Nah, itu balik lagi karena saya ingin mandiri, saya ingin punya penghasilan sendiri gitu. Oke. Jadi tuh saya punya usaha itu jualan jajan gitu Om. Nggak malu? Gimana ya? Kalau menurut saya kalau malu ya kita mentingin gengsi gitu ya kita nggak dapat penghasilan Om. Ganteng-ganteng jualan jajan pasar gitu loh. Aduh. Kamu jualan apa sih? Aku jualan jajanan pasar Om, kayak kue-kue, terus bubur, ada gorengan juga ada. Itu aku jualan tiap hari Om, tiap hari dari pagi sampai sore Om. Jadi berangkat malam, pulang malam juga gitu. Yo, caranya gimana? Pagi-pagi ngambil barang. Pagi-pagi nih habis subuh aku berangkat bawa 2 box, ya, box yang donat Om tahu kan itu kan. Nah, aku bawa box itu 2 ya, 2. Terus gua ke pasar dulu ya sebelum ke kampus kan. Nah, aku ambil dari pasar itu malamnya tuh aku udah order dulu Om. Udah order dulu sama bosnya. Bu, hari ini aku mau order 10 kebab atau 10 bubur gitu misalnya kan. Nah, paginya aku tinggal ngambil aja gitu Om. Terus aku bayar biasanya tuh sekalinya aku laku tuh 100 sampai 200 ribu Om. Oke. Terus aku jualin lagi di kampus. Nah, aku ambil per itemnya itu misalnya 1 bubur itu dari bosnya 2.500, aku jualnya 3.000 Om. Gitu. Itu lumayan banget sih Om, profit banget buat aku sih. Itu baru satu kampus ya. Purwokerto ada banyak kampus loh. Kalau aja di Unsur ada temen, terus di Amikom ada temen, boleh aja tuh aku masuk terus jualan di situ gitu. Kayaknya nggak boleh loh. nggak boleh sama yang anak sana jualan juga. Kayaknya gitu. Kenapa? Iya. Itu kalau jualan di kampus kamu nungguin berarti barangnya. Kalau lagi gak ada makul aku tungguin Om, tapi kalau lagi ada makul ya udah aku tinggal gitu. Jadi kayak kantin kejujuran gitu Om, tau lah. Jadi di boxnya tuh aku kasih ini daftar harganya, terus aku kasih ini wadah buat naruh duit, kan. Ya udah, tinggal teman-teman pada ngambil, terus taruh duitnya di situ udah. Kayak gitu. Kayak zaman ketika saya SD, kayaknya ada kayak gitu. Gimana tuh Om? Jadi guru ada yang datang itu bawa es lilin. Es lilin. Es lilinnya ditaruh di depan kelas kayak gitu. Nanti es lilin kan termosnya atasnya ada yang. Oh ya itu bisa diputar, dicopot gitu Om. Ya. Jadi uangnya taruh situ, kita ngambil sendiri. Kayak gitu berarti. Kayak gitu Om. Kalau SD kan takut-takut tuh, maksudnya nggak mungkin curang-curangan tuh. Kalau anak kuliah curang-curang nggak sih? Itu udah biasa Om. Saya udah sering Om, yakin udah sering. Itu waktu semester 1 kan saya udah jualan ya Om. Itu saya taruh di ini tangga gedung dakwah itu loh, yang ini gedung tahu kan? Ya di situ. Dia pura-pura tahu lah. Itu kan kalau teman-teman dakwah, saya yakin semuanya udah tahu lah. Kalau dulu semester 1 itu banyak jualan di situ Om. Gak cuma aku, jadi banyak dari semester, rata-rata semester tua sih Om waktu itu. Oh pantesan mau kuliah di tangga tuh makanan jejer, ada yang ngajakan apa ya? Ternyata jualan ya? Iya itu jualan. Itu waktu semester 1 aku udah mulai jualan. Itu gabungannya sama anak-anak semester tua. Mereka tuh kayak jualan gorengan ada, terus kayak apa namanya, ini Om, apa donat. Soto mie ayam gitu ada? Iya ada Om, ada Om. Susah ya, repot-repot. Susah. Itu tuh banyak banget Om. Terus wadah duitnya ini kayak berserakan gitu loh Om. Jadi wadah duit buat jajananku kadang ditaruh di tempat yang lain, di jualan yang lain. Nah, jadi yang mau beli itu kadang bingung, ini jajannya siapa, aku naruhnya di mana gitu Om. Jadi kadang jajanannya habis, duitnya nggak sesuai ini barang yang dijual gitu. Jumlahnya nggak sama gitu. Besok-besok harusnya pakai cashless, scan dong. Gitu. Scan barcode. Ya boleh sih, kalau harus ada inovasi, harus ada inovasi sih. Kamu menghadapi kayak gitu yang nggak jujur-jujur itu akhirnya gimana? Ya aku sering check up aja sih Om. Apa? Sering check up aja. Oh. Jadi misalnya ada makul nih, 5 menit sebelum makul aku cek dulu, gitu. Cek dulu
duitnya yang udah kumpul berapa. Aku nggak pernah yang namanya di wadah duit ini ada 20.000 terus aku tinggalin di situ, nggak pernah Om. Kalau udah kumpul sampai 20.000 aku udah ambil gitu. Aku sisain di situ paling 5.000 2.000 gitu Om. Oke. Jadi mengantisipasi itu sih soalnya. Kalau duitnya banyak kan kayak menarik perhatian banget kan Om kan, ya kan? Udah banyak ini nggak usah bayar. Nah kan gitu, kadang yang korupsi tuh karena mikirnya tuh gitu Om. Jadi 5.000 2.000 udah sisain, kalau udah nyampe 20.000 aku ambil gitu. Dia nggak tahu bahwa yang jualan ini udah jauh-jauh pagi-pagi habis subuh ngumpulin 500.000 perak setiap itemnya. Awas nih yang nggak jujur. Jadi Pasang CCTV besok. alhamdulillah kan gedung dakwah udah penuh sama CCTV Om. Alhamdulillah. Jadi aman. Sedikit. Terima kasih dakwah, keren. Ada CCTV-nya buat mengawasi jajanannya. Jadi 5 menit sebelum kuliah aku cek dulu. Nanti kadang ini Om, yang nakal itu gini. Kadang waktu kuliah nih kayaknya lama banget kan, kalau sampai 3 SKS apalagi gitu kan, lama banget kan. Aduh, ini gimana jajananku ya, kepikiran gitu Om. Aku kadang izin sama dosen, Pak, saya mau izin keluar, mau ke toilet gitu kan. Padahal mau ini, nengokin jajanan. itu nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi ya buat ini Om, biar ya nggak ada yang korupsi gitulah. Ya. Terus kalau nanti setelah makul, Antisipasi lah ya. Ya kayak gitu. Setelah makul selesai, aku cek lagi gitu. Tapi selama ini ya itu kan bagian dari ini kan yang mewarnai usahamu kan. Selebihnya kan baik-baik saja kan, maksudnya ya tetap menguntungkan sehingga kamu mesti bisa jalan kan. Alhamdulillah, yang namanya rugi banget sih nggak pernah ya. Serugi-ruginya aku paling ya balik modal gitu Om. Seruginya balik modal aku. Nggak pernah yang sampai minus tuh, nggak pernah. Alhamdulillah. Nanti tahu-tahu dia pakai mobilnya yang mewah-mewah loh. Amin. Tesla. Iya, tahu-tahu mau di depan Tesla kayak gini gaya-gaya loh. Guys, ini murah, ini murah. Kalau rame lanjut part 2. Amin. Ternyata. Ada rencana nggak yang lain, misalnya ini udah nih, udah jalan, udah secure lah kayak gitu. Udah lancar, ada rencana bisnis lain nggak? Maksudnya mau jualan tempat lain apa mau? Kalau bisnis lain belum ada sih Om, paling ini buka cabang di fakultas lain mungkin gitu ya. Ini kan waktu corona kan aku udah vakum nih Om kan, nggak pernah jualan lagi kan. Ya kampus secara kan juga tutup sih ya. Aku waktu semester 6 mulai jualan lagi, aku belum pernah buka cabang di fakultas lain. Padahal di fakultas sendiri itu udah kayak aku udah punya pelanggan gitu Om. Udah banyak banget nih kliennya nih. Apalagi dari teman-teman kelas itu udah 80% maunya teman-teman kelas yang borong jajanan aku. Nah, aku pengennya tuh buka cabang di Syariah lah, di FTIK lah, di seluruh inilah fakultas di UIN Saizo. Aku pengen buka cabang gitu Om, biar nambah profit gitu Om. Yang penting jangan ke Febi. Kenapa sih Om? Ya mereka kan ekonomi dan bisnis. Masa didagangin sama anak Iya benar dakwah? juga. Ngamuk mereka nanti. Benar juga sih Om. Yang ada juga anak Febi jualan di sini gitu. Ya benar juga sih. Kecuali Febi, berarti kecuali Febi. Kecuali Febi ya. Oke, jadi memang karena ini ya, kamu sudah lama nggak tinggal bareng dengan orang tua, kamu tinggal di pondok, itu memicu kamu untuk mandiri kayak gitu ya. Bener. Tapi kuliah keganggu nggak? Kuliah, alhamdulillah masih lancar-lancar aja sih Om. Lancar. Kalau masalah dagangan, insya Allah nggak mengganggu perkuliahan saya, nggak sama sekali. Kamu ikut organisasi nggak? Ada Om. Ada. Apa itu? Aku kebetulan ikut HMI, terus organisasi ini kampus aku ikut Dema Fakultas. Oke. Sibuk banget dong kamu. Ya Om ya, udah dagangan, udah kuliah, udah Dema, udah HMI, aduh. Iya. Mondok lagi ya. Mondok lagi. Ini pasti contoh mahasiswa yang kalau diajak ngopi susah nih. Gak ada waktu. Tapi bagus, positif kegiatannya gitu loh. Daripada yang diajak ngopi pasti on terus nih. Ini mahasiswa ngapain sih kalau saya telepon, Mas ngopi yuk. Pasti Kelihatan kayak gak ada kerjaan ya Om ya. Terus selalu available gitu loh. Wah, ini anak nggak ikut organisasi, nggak ikut kegiatan di kampus, nggak ikut bisnis apa gitu. Diajakin ngopi aja pasti kenceng. Mau. Iya, kenceng banget. Iya. Nggak ada kegiatan. Gitu. Malah yang mereka itu yang lama biasanya. Kayaknya nggak termasuk yang tenang.
Tapi sih buat bagi waktu antara banyaknya kegiatan itu sih emang rada sedikit susah sih Om. Kadang harus ya merelakan satu kegiatan yang lain gitu Om. Misalnya saya harus ikut kegiatan Dema, padahal di satu sisi kegiatan HIB juga lagi berlangsung, itu harus aku tinggalin gitu Om. Ya skala prioritas lah ya. Ya gitu Om. Harus pandai-pandai bikin skala prioritas dan ngatur waktu bener itu. Betul. Jadi manajemen waktu harus ya diatur sebagus mungkin lah gitu. Ucapan buat sobat-sobat dapurmu di seluruh Indonesia yang pengen kuliahnya sukses sambil mondok sambil mencoba usaha tuh harus bagi waktu dan skala prioritasnya gimana sih? Jadi buat sobat dapurmu nih yang saat ini lagi kuliah terus sambil mondok, terus di samping itu juga ada kegiatan lain di kegiatan eksternal, mungkin ikut organisasi kayak aku di HMI ataupun organisasi yang lain, terus ikutan kayak BEM gitu. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Apalagi kalau kamu di pondok, status kamu sebagai santri, ya kalau bagi saya kamu harus prioritaskan status kamu sebagai santri, karena ya menurut saya berkah dari kiai itu juga paling penting sih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang kurang penting banget di kampus gitu ya, kamu ya ikutlah kegiatan yang ada di pesantren gitu aja sih Om. Oh iya keren. Jangan-jangan saya kurang berkah. Terima kasih Mas Huda, sehat selalu, semoga usahanya lancar terus. Oke. Terima kasih sobat dapurmu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.